Inilah cara spiritual untuk melariskan dagangan Anda. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, video ini saya khususkan bagi Anda seorang penjual, seorang pedagang ataupun seorang pebisnis yang ingin usahanya maju, dagangannya laris dan seterusnya. Nah, sebelumnya dulu saya sudah pernah membuat video tentang tema yang sama ya sahabat, yaitu kaitannya dengan apakah Anda ingin jualan Anda laris, ya kan? Di situ saya berikan solusi, yaitu doakan kompetitor Anda. Nah, tapi kali ini berbeda, meskipun temanya sama, tetapi saya berikan cara yang berbeda. Cara spiritual yang bisa Anda lakukan, tetapi memang ini butuh dilatih ya sahabat. Saya tidak membahas soal jimat, bukan. Saya tidak membahas tentang bedah-bedah spiritual atau apapun, bukan amulet atau apapun itu ya. Karena pada dasarnya itu semuanya adalah pemrograman pikiran juga ya sahabat. Saya di sini ingin menjelaskan kaitannya dengan usaha baik lahir maupun batin yang bisa Anda lakukan. Nah, begitu banyak orang yang sedang punya usaha, ingin agar usahanya maju, ingin agar jualannya laris, ingin agar omsetnya naik, kan begitu. Termasuk juga Anda ya, yang saat ini sedang punya usaha. Nah, memang tidak bisa dipungkiri sahabat, hanya saja begini, ada satu kesalahan sikap ketika orang berjualan ya, dan sudah melakukan usaha apapun itu, sudah iklan misalnya ya, sudah pasang banner, sudah pasang promo, sudah memberikan diskon dan sebagainya dan sebagainya. Intinya adalah secara lahiriah mereka melakukan apapun ya. Kalau Anda jualan di online, Anda iklan di FB Ads atau di Instagram Ads misalnya, kemudian atau mungkin Anda endorse begitu kan, atau paid promote dan seterusnya lah ya. Intinya adalah Anda mengeluarkan budget iklan untuk usaha Anda, untuk jualan Anda, agar usaha Anda bisa laris, bisa maju. Nah, begitu juga bagi yang jualan offline ya, membuat toko semenarik mungkin, displaynya produknya ditata serapi mungkin, kemudian bannernya, tulisannya dibuat sejelas-jelas mungkin, semenarik mungkin, agar orang yang lewat itu tertarik dan berkunjung dan akhirnya mau beli, kan begitu. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini. Ketika Anda menawarkan barang Anda ataupun jasa Anda, kemudian Anda sudah mengiklan, sudah menginformasikan kepada banyak orang, tentunya Anda kan ingin agar jualan Anda laris, begitu ya. Saat Anda melakukan usaha lahiriah sedemikian rupa ya, Anda menawarkan, Anda pasang iklan sedemikian rupa ya, dengan berbagai macam cara Anda, tetapi batin Anda itu bernafsu agar jualan Anda laris, dagangan Anda laku keras, maka biasanya malah tidak laku keras, tidak sesuai dengan harapan Anda sahabat. Karena apa? Ya, saat Anda melakukan usaha lahiriah, kemudian batiniah Anda penuh nafsu agar usaha Anda benar-benar laku, barang Anda terjual habis atau terjual banyak dan seterusnya, maka di sini ada ketidaksinkronan ya. Ada nafsu di sini, ada pengharapan yang terlalu besar, sehingga tidak ada pelepasan kemelekatan Anda. Padahal sudah pernah saya sampaikan bahwa ketika Anda melepas kemelekatan Anda melepas keinginan Anda, maka disitulah kemudahan. Dan biasanya orang-orang yang jualannya laris ya, mereka tidak terlalu berharap akan hasilnya. Mereka secara lahiriah tetap melakukan upaya, yaitu iklan ya,
kemudian menawarkan produk dan barang maupun jasanya semaksimal mungkin, tetapi di ranah batiniah dia, di ranah spiritual dia tidak berharap. Mau laku alhamdulillah, tidak pun tidak masalah. Dan niatnya adalah ketika dia jualan itu membantu orang lain juga. Tidak serta-merta ingin mendapatkan uang dari para customernya, bukan seperti itu. Ya, coba cek diri Anda ketika jualan. Kesadaran Anda itu berada di level mana? Apakah kesadaran Anda itu berada di level menuju nafsu agar jualan Anda itu laku keras? Atau Anda tidak terlalu berharap akan hasilnya seperti apa? Biasanya ya, orang yang tidak terlalu berharap inilah ya, dengan tetap melakukan usaha secara lahiriah itu malah laku keras, karena dia sudah di level melepas kemelekatan ini, sahabat. Berbeda kalau misalnya Anda secara lahiriah melakukan usaha, tapi secara batinnya Anda penuh nafsu. Nah, nafsu ini yang menjadi persoalan, nafsu ini yang menjadi penghambat, nafsu ini yang menjadi kendala dari apa yang Anda harapkan sebenarnya. Itu sebabnya banyak sekali orang yang mengeluh, ya kan, dan ujung-ujungnya atau pada akhirnya mereka mengeluh. Kenapa ya, saya sudah melakukan usaha ini, itu, tetapi kok belum juga berhasil? Ya karena usaha yang dilakukan itu tidak dibarengi dengan keberserahan. Melepas kemelekatan itu adalah wujud dari keberserahan juga. Tidak terlalu berharap itu adalah wujud dari kepasrahan juga, sahabat. Nah, kebanyakan orang tidak seperti itu. Mereka itu melakukan usaha lahiriah, ya, tetapi juga batinnya itu belum bisa berserah. Bagaimana bisa? Coba Anda cek. Saat omset Anda bagus, ya, Anda amati. Kemudian ketika omset Anda turun, Anda amati. Batin Anda seperti apa? Ya. Dan biasanya memang begitu. Ketika omset Anda kurang bagus, batin Anda itu dipenuhi dengan nafsu, dipenuhi dengan pengharapan yang besar, dipenuhi dengan keinginan yang menggebu-gebu. Ya, berbeda ketika omset Anda sedang bagus-bagusnya, batin Anda itu bisa berserah. Kemudian Anda bisa melepas kemelekatan dan Anda tidak peduli hasilnya nanti seperti apa. Karena Anda sudah menyerahkan segalanya pada Allah. Bukankah memang seharusnya hidup itu begitu, sahabat? Apapun ya, tidak hanya dalam dunia penjualan, dalam dunia usaha, tidak. Tapi dalam hidup, ya, karir Anda, ya, Anda yang meniti karir, kemudian pekerjaan Anda yang menjadi seorang pekerja, dan seterusnya. Semuanya secara lahiriah perlu Anda upayakan, tapi secara batinnya Anda perlu memasrahkan kepada Allah. Ketika Anda bisa melakukan itu, maka kemudahan dalam hidup Anda bisa Anda capai. Dan ini memang tidak mudah. Sekali lagi, ini memang tidak mudah. Karena dari dulu sampai sekarang kita sudah terlatih, ya, untuk menyirami ego-ego kita. Kita sudah terbiasa untuk meninggikan nafsu kita, ya kan, meninggikan ego kita. Hasil apa? Ya kita butuh yang namanya berlatih untuk itu, sahabat. Karena semuanya itu adalah semacam bertentangan, ya, semacam paradoks lah, ya. Secara lahiriah kita melakukan usaha, ya, tetapi secara batinnya kita perlu berserah. Secara batinnya kita tidak berharap, ya, tetapi secara lahiriah kita melakukan usaha sesuai dengan tujuan kita. Nah, ketika kita bisa melakukannya, maka kehidupan kita menjadi mudah. Bahkan hal-hal yang di luar ekspektasi kita bisa kita dapatkan. Baik, itu saja, sahabat, yang bisa saya sampaikan. Silakan Anda berlatih untuk itu. Memang tidak mudah, tapi perlu Anda latih. Tanpa Anda latih, ya Anda tidak akan bisa. Karena sebenarnya hidup kita itu bergantung pada latihan kita itu bagaimana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah. Bagi Anda seorang penjual, pedagang, pebisnis,
Saya doakan agar jualan Anda selalu laris, usaha Anda semakin maju, dan Anda bisa mendapatkan keberkahan serta keberlimpahan rezeki. Sekian dari saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.